pagi saudara-saudara yang terkasih. Mari kita bersahabat sejenak, kita berdoa secara pribadi memohon berkat Tuhan untuk ibadah ini. Kita berdoa, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan percaya bahwa kasih setianya ada bagi kita saat ini. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa untuk ibadah pagi hari ini. Pakailah kami yang saat ini sudah bersiap untuk melayani. Urapilah kami yang saat ini juga sudah bersiap untuk beribadah. Dan kiranya firman-Mu yang nanti akan kami rasakan dan renungkan bersama sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Bapak Ibu, mari kita sambut Yesus yang telah bangkit dan hidup, yang kini juga hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah Paskah kita. Kita memuji dan memuliakan namanya melalui nyanyian Sembah Raja Mulia. Yesus
Amin. Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Damai sejahtera dan kasih Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya mengucapkan selamat Paskah. Yesus telah bangkit. Itulah tema ibadah kita pagi hari ini. Bacaan Alkitab diambil dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kebangkitan Yesus menghapuskan segala keraguan pada iman kita. Kita melangkah dengan percaya, menjalani hidup penuh pengharapan. Diteguhkanlah apa yang tertulis dalam Yesaya 4 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Bapak Ibu, tentu panjenengan tidak keberatan kalau saya mengajak panjenengan kembali bangkit berdiri untuk kita menyanyi dengan sukacita. Boleh bertepuk tangan untuk memeriahkan suasana. Kita nyanyikan nyanyian rohani Anak Allah Yesus namanya. Kita bersukacita karena Yesus bangkit bagi kita. Yeah.
bersama-sama memohon hikmat Roh Kudus. Bapa, kami berterima kasih untuk cinta kasih dan pengorbanan Kristus bagi kami dan seisi dunia. Ampunilah kami jika kami sering tidak mempedulikan Engkau, tidak mempedulikan pelayanan, tidak mempedulikan sesama. Kini ajarlah kami untuk selalu meneladan setiap perbuatan kasih-Mu. Tuntunlah kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu dimuliakan dalam setiap kata dan perbuatan kami. Kiranya firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kami. Syukur kepadamu, ya Allah. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian Firman Jadi Manusia. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara semua. Markus 16 ayat 1 sampai ayat 8 demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur.
Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka menyampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Kalau Bapak Ibu hadir Jumat kemarin, tentu sudah mendengar penjelasan saya bahwa kematian Yesus itu peristiwa sejarah. Kematian Yesus adalah alit. Di sanalah kita menjangkarkan iman pada kebenaran yang bukan mereka. Tetapi Bapak Ibu, iman Kristen tidak berhenti pada kematian Yesus. Apalah artinya kematian Yesus kalau dia tidak bangkit? Maka hari ini pun saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk juga meneliti jangkar selanjutnya dari kekristenan kita, yaitu peristiwa kebangkitan Yesus. Sama seperti peristiwa kematian Yesus, peristiwa kebangkitan Yesus pun menjadi objek serangan dari orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang mencoba meruntuhkan iman Kristen, bagaikan gelombang yang terus susul menyusul ketika orang kemudian menuduh bahwa kematian Yesus adalah cerita rekaan. Apalagi peristiwa kebangkitan Yesus bagaikan gelombang berikutnya yang mengancam kokohnya iman panjenengan yang telah menjangkarkan diri pada peristiwa kematian Yesus. Kalau jangkar iman kita yang pada kebangkitan Yesus tidak kuat, tidak kokoh, maka bukan tidak mungkin kita kemudian akan menjadi orang Kristen yang terombang-ambingkan ke sana kemari oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh rupa-rupa perkataan yang menyudutkan dan yang mengancam eksistensi iman kita kepada kebangkitan Yesus. Apalagi hal ini sudah banyak dilakukan oleh banyak orang, dan kita kadang-kadang kagetan dan gumunan, sehingga ketika mendengar statement sedikit saja kita kemudian silau karena kita menganggap orang ini pintar, kita menganggap orang ini adalah terpelajar. Lalu kemudian kita silau dan iman kita pun terpengaruh, sehingga gugur atau runtuhlah, putuslah tali jangkar iman kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kembali saya ingin menguatkan jemaat dalam rangkaian menjangkarkan diri pada iman atau dasar kekristenan. Setelah dari kematian Yesus pada kebangkitan Yesus,
bahwa kebangkitan Yesus, bahwa iman pada kebangkitan Yesus adalah valid, bahwa Yesus betul-betul bangkit. Bukan hanya saja semangat atau spiritnya yang bangkit dan hadir bagi kita, tetapi juga Yesus benar-benar bangkit. Saudara masih ingat dengan Flavius Josephus pada Jumat kemarin ya? Dia menulis dalam buku Sejarah Kuno Bangsa Yahudi. Selain dia mencatat tentang peristiwa kematian Yesus sebagai seorang ahli sejarah, dia juga memberi catatan tentang kebangkitan Yesus. Benar, dia bukan orang percaya, tetapi justru ketika kita mengambil sumber dari catatan orang yang netral seperti ini, kita percaya bahwa itu betul-betul menjadi sebuah peristiwa sejarah. Flavius Josephus menulis demikian pada sekitar tahun 96. Mengapa kelompok itu, maksudnya mengapa orang-orang Kristen masih eksis? Padahal guru mereka, padahal pemimpin mereka, tokoh kelompok mereka sudah mati. Nah, berarti kematian Yesus itu benar, nyata karena dicatat oleh ahli sejarah ini. Kenapa mereka masih eksis padahal guru atau pemimpin mereka sudah mati? Karena mereka melaporkan bahwa pada hari ketiga Yesus itu menemui atau menampakkan diri kembali kepada mereka. Berarti kebangkitan Yesus diakui. Ini belum begitu banyak ahli sejarah baik Romawi atau Yunani yang tentu akan sangat panjang kalau saya sampaikan di sini. Itu salah satu tokoh saja yang paling terkenal. Lalu kita lihat bagaimana kesaksian Paulus. Sejenak kita akan membuka 1 Korintus 15. 1 Korintus 15, ada fakta sejarah yang mungkin terlewat dari pengamatan kita ketika kita membaca surat ini. 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Perhatikan ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Siapa itu Kefas? Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 murid. Jadi Yesus menampakkan diri kepada Kefas. Kefas melihat sendiri, dan juga kepada 12 muridnya. Kemudian muncul pertanyaan, lupa muridnya Gusti Yesus ini udah karek selasa. Ini berarti Paulus salah hitung ini Pak. Wong Yudas wis gak ono kok dikatakan 12 murid, berarti Paulus ini nganu iki ngawur, ngapusi. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini kan ketika 1 Korintus kronologinya kan ini kan surat Paulus. Ini yang menuliskan Paulus. Kita tahu bahwa Matias dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot. Benar, pada waktu itu dikatakan di dalam Injil-Injil bahwa Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid. Tetapi Matias belum dipilih. Nah, dalam tulisan Paulus, ketika Paulus menulis, Matias kan sudah dipilih. Dan Matias sudah dikukuhkan. Dan Matias berada di kalangan murid-murid. Maka dalam pandangan Paulus,
Matias dikitokno ngitung. Atau kata 12 ini menunjukkan kesatuan. Dalam bahasa Yunani dodeka, ke-12-nya itu menunjukkan tim. Seperti kalau kita menyebut kesebelasan Indonesia, kesebelasan PSSI. Meskipun yang satu sudah di kartu merah misalnya, kan tidak kita sebut kesepuluhan, kan tidak begitu. Atau kesebelasan itu pun sudah enggak 11 juga, karena mau diganti telu pas dalam babak pertama. Sing babak kedua diganti loro, berarti tidak ditulas. Tapi apakah kita sebut sebagai ke-17-an? Kan tidak. Kita tetap sebut sebagai kesebelasan karena menunjukkan sebuah tim kesatuan. Jadi 12 murid itu grup. Nah itu kalau ada orang yang mengatakan, wah itu Paulus ngawur, tidak. Ayat 6 ini yang penting. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah ini juga jangan disalah mengerti. Wih, umurnya kok dawa Pak. Di antara kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, itu maksudnya sampai saat Paulus nulis surat itu gitu. Paulus sedang bersaksi itu kebangkitan Yesus itu didelok Kefas, didelok 12 murid, didelok karo 500 saudara. Iku lho, ijik duwe sing sebagian sampai saiki, sampai saat Paulus menulis. Ya beberapa sih sudah meninggal, tetapi kebanyakan dari mereka masih hidup. Bapak Ibu bayangkan, surat ini kan dibawa ke Korintus, dibacakan dalam setiap persekutuan. Jadi surat Paulus ini dibacakan di persekutuan. Nek Paulus berani bersaksi, ini didelok wong 500 loh, sebagian besar masih hidup sampai sekarang. Iku nek Paulus ngapusi, nek Paulus ngawur, wong-wong ini ku kan udah sakit ditakoni ya Pak, wong isih urip. Apa meneh wong 500. Nek Paulus berbohong soal itu, habis dia dikebuki wong sebagian besar yang melihat itu. Dan Paulus berani mengatakannya karena memang itu peristiwa betul-betul, peristiwa yang nyata. Sapa sing ndelok iku saksine wong 500, wong ngomong ngate iki dhewe uripmu. Seperti kita kan. Wong iki dhewe urip lho iku mbok takoki. Seperti itu. Nah, ayat 7 selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ini bukti yang menurut saya valid dari sejarah catatan Yosefus dan ahli-ahli. Juga kesaksian mata yang sulit dibantah ketika panjenengan melihat angka-angka yang disebutkan oleh Paulus ini. Dan nama-nama yang disebut itu tentu nggak mungkin akan mengadakan di cross check itu kan. Wong akeh itu di cross check itu kan ngapusi mesti ketok apa Bapak Ibu. Iki piye ngapusi wong ajen wong 500 itu. Roh kabeh dan mereka sebagian besar masih hidup dan bisa ditanya kan. Bisa di cross check. Jadi jangkarkanlah iman panjenengan pada kebangkitan Yesus yang adalah fakta. Kokohkanlah diri panjenengan dari segala ombang-ambing pengajaran yang tidak jelas, yang mencoba menuduh kita palsu, Paulus berbohong, Yesus tidak bangkit dan macam-macam. Iman kita valid, kebangkitan Yesus valid, dan kepadanya lah kita menjangkarkan diri, memaukan diri, berjalan dengan pasti menapaki kehidupan ini. Jadi sekali lagi jangan kagetan, jangan gumunan dengan pernyataan-pernyataan yang tidak jelas, yang tidak genah, yang berusaha menyangkal kebangkitan Yesus. Lalu apa makna kebangkitan Yesus bagi kita?
Semoga panjenengan tidak liar-liar pagi karena paginya pagi, bangunnya pagi sekali. Apa makna kebangkitan Yesus bagi saya dan saudara? Apa makna kokohnya jangkar itu, kokohnya pautan dan gandulan kita dalam iman kita? Yang pertama, kebangkitan Yesus menumbuhkan pengharapan. Mari kita lihat peristiwa, kita kembali ke Markus pasal 16 ayat 1 dan ayat 2. Maria Magdalena, Maria ibu Yesus dan Salome membeli rempah-rempah dan pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Rempah-rempah ini menarik, dalam bahasa Yunani adalah aroma. Nah, itu kalau rempah, kalau rempah-rempah akeh bahasa Yunani itu kalau jamak aroma itu single satu, kalau jamak aromata. Karisma itu karunia, tapi kalau karunia karismata itu bahasa Yunani seperti itu. Jadi ini rempah-rempah dalam bahasa Yunani aromata, wewangian. Untuk apa mereka membawa wewangian, membawa bau-bauan, rempah-rempah yang disebut rempah-rempah atau aromata ke kubur Yesus? Bapak Ibu, saya sedikit bercerita. Kubur di zaman itu, nah itu seperti gambar di background itu. Kubur di zaman itu bukan kubur zaman seperti zaman sekarang, wanita-wanita lalu duduk kubur Gusti Yesus, itu bukan. Kubur di zaman itu adalah kuburan yang dibuat di dinding tebing batu, lalu kemudian dibuat seperti gua, lalu ada jalan masuk ke dalam, di dalam gua itu, lalu di samping kanan dan kiri itu ada ruangan-ruangan tempat untuk meletakkan jenazah. Dan diceritakan oleh Alkitab bahwa kuburan yang dipakai untuk membaringkan Yesus itu adalah kuburan baru punyanya Yusuf Arimatea. Nah, itu tradisi di sana. Mayat Yesus dibaringkan sama seperti mayatnya kebanyakan orang pada waktu itu. Maka dari sini kita bisa menafsirkan peristiwa ketika ada anak muda yang disuruh dipanggil Yesus untuk mengikut dia. Ingat ya, cerita itu tidak usah kita buka. Anak muda itu kan berkata begini, nanti Tuhan izinkan aku untuk menguburkan bapakku. Nah ini ada kaitannya. Kenapa begitu? Itu jangan Anda bayangkan neng omah ana jenazah pakane terus wong iku melok Gusti Yesus. Kok saya aturan aku tak izin tak ngubur pakku sik neng omah layone nganu kok gembletak kok, enggak begitu. Jadi pada waktu itu orang yang mati itu diletakkan di apa itu namanya di gua-gua itu yang disebut kuburan. Ditunggu, dibiarin sampai dagingnya habis hilang karena proses pembusukan. Nanti kalau jasad itu tinggal tulang belulang, maka kemudian tulang-tulang itu akan dimasukkan ke dalam peti batu dan dikuburkan. Itu namanya tradisi Oswari, dan itu lazim dilakukan di sana. Dan Yesus mestinya juga mengalami itu, tetapi kan gak jadi karena Gusti Yesus bangkit. Nah maksudnya anak muda tadi itu mungkin bapaknya itu sudah mati dan dikubur di gua-gua itu, tetapi dia menunggu masa untuk Oswari itu, masa menguburkan dengan upacara itu. Yusufwi ngenteni napa niku dadi tulang belulang. Itu adalah simbol gambaran nek derek Gusti aja semoyo lapola ngenteni Oswari ben lah sing orang mati menguburkan orang mati. Itu maksudnya begitu. Nah, mengapa mereka pagi-pagi ingin meminyai jasad Yesus? Ingat, Yesus mati di Jumat sore.
Dikatakan di sana sudah masuk persiapan. Persiapan apa? Persiapan sabat. Loh Pak, sabat tidak dino setuan. Orang pada waktu itu menghitung seperti orang Jawa. Jumat sore bagi mereka sudah hari Sabtu. Maka Jumat sore itu disebut masa persiapan. Nek jenazah Gusti Yesus gak ndang dijipuk, gak ndang dikubur, selak sabat, engkau sing ngurusi sapa? Karena di hari Sabat itu tidak boleh melakukan pekerjaan apa meneh kok utet-utet jenazah. Maka Yusuf Arimatea dengan sangat buru-buru ora kober meminyak-minyak jenazah Yesus. Sekalipun ia dengan sikat, dengan buru-buru, dengan sederhana formalitas, tidak dilakukan seperti selayaknya jenazah, dengan upacara, dengan minyak yang lengkap dan tepat, dan dikubur. Maka malam Jumat malam, Sabtu malam itu menjadi malam yang sangat panjang bagi murid-murid, bagi perempuan-perempuan. Mau kepiye yo aku urung tak minyak ini saya undang selak sabat. Maka pagi-pagi benar itulah ketika ayam berkokok di sana ayam jangan berkokok. Maka perempuan-perempuan itu segera membawa rempah-rempah itu untuk meminyaki jenazah Yesus gitu loh maksudnya. Tujuannya apa? Satu, di rempah-rempah untuk apa? Ben tidak ada bau busuk selama proses pembusukan itu, tidak ada bau kayak di Bali itu loh di terunyan. Memang bukan untuk membalsam supaya jenazahnya awet loh, tetapi untuk menahan bau, menunggu masa oswari itu tadi. Oswari. Nanti publik sendirilah oswari itu apa. Nah itu, maka mereka kemudian ke kubur untuk apa? Melanjutkan proses yang kemarin Jumat sore nggak sempat dilakukan karena keburu sabat. Bapak Ibu dan Saudara, itu suasana kalut, itu suasana bingung karena itu peristiwa besar seperti yang saya sampaikan Jumat lalu. Itu peristiwa heboh viral. Mereka bingung itu kok caranya buka lawang kepiye, gone masih ditutup karo lawang gedene semono sing glundung lho sapa. Mereka tahu bingung gimana caranya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika mereka di sana, mereka tambah bingung. Lu sing glundung kok. Waduh, gedene iki mau pintu gua iki mau sapa? Sampai saat mereka mendengar kata-kata malaikat. Kalau Matius mengatakan itu malaikat, kalau di sini dikatakan dalam ayat yang ke-6, dia adalah anak muda yang berkata, memakai jubah putih, duduk di sebelah kanan. Jangan takut. Dalam TB2 ini kan TB1. Dalam TB2 terjemahan ini sudah diperbaiki dengan kata jangan terkejut. Kalau kita telusuri dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, tambeo, ojo gumunan, ojo tercengang. Ini kan jangan takut. Dalam Alkitab TB2 terjemahan kedua, terjemahan baru LAI diterjemahkan, diperbaiki dengan jangan terkejut. Tapi kata aslinya adalah jangan gumunan, jangan tercengang, jangan kami tenggengen. Bahwa Yesus yang kamu cari sing meh mbok lengani, sing meh mbok jebati, sing meh mbok rempah-rempahi, itu sudah bangkit. Dia tidak ada di sini. Bapak Ibu, peristiwa itu merubah segalanya. Peristiwa itu mengubah ketakutan. Peristiwa itu mengubah keputusasaan. Peristiwa itu mengubah kekhawatiran menjadi pengharapan. Bapak Ibu dan Saudara, termasuk di dalam ayat yang ke-8, lalu dengan mereka keluar dari meninggalkan kubur itu,
Sebab gentar dan dahsyat, meredek, gemetar dalam bahasa aslinya, rela-rela menimpa mereka karena peristiwa yang dahsyat. Bapak Ibu, dan bayangkan peristiwa ini mengubah begitu banyak hal. Murid-murid yang pada waktu itu lari meninggalkan Yesus di sana. Panjenengan tahu setelah peristiwa kebangkitan, setelah peristiwa penampakan Yesus, setelah peristiwa kenaikan Yesus, setelah peristiwa Pentakosta, saya sudah menceritakan bagaimana pelayanan murid-murid ke-12 murid hingga cara mati mereka di ibadah Jumat Agung kemarin. Mereka berubah begitu rupa, berbalik dari kegelisahan, ketakutan, kekecewaan, berubah menjadi semangat baru, keberanian dan optimisme untuk menghadapi kehidupan dan pelayanan mereka. Itulah makna kebangkitan Yesus bagi saya dan saudara. Bahwa kebangkitan Yesus membuat kita memiliki pengharapan yang baru. Perasaan takut, perasaan gelisah, perasaan putus asa memang kadang-kadang meruntuhkan iman kita. Ketika kita gelisah, ketika kita takut, ketika kita putus asa, kadang-kadang membuat kita lupa bahwa kita memiliki Yesus yang telah bangkit dan memberi pengharapan. Maka saudara, hari ini saya mengajak panjenengan melalui fakta sejarah ini, melalui peristiwa ini, ayo kita menjangkarkan diri kita, memautkan iman kita pada peristiwa kebangkitan Yesus yang memberi pengharapan kepada kita. Dalam segala situasi tetaplah sadar, tetaplah memiliki kesadaran. Kata orang Jawa, ojo kagetan, ojo bunan, sak bejo-bejo no ngewong bejo, ya begitu ya. Isih bejo wong sing eling lan waspada. Eling, sadar, menyadari sepenuhnya bahwa Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang bangkit. Sesuai kata kitab suci, sesuai kata saksi-saksi, dan kita percaya dan kebangkitannya mengubahkan banyak hal. Kebangkitannya memberi pengharapan kepada panjenengan dan saya. Sadari itu setiap saat dan jangkarkan, pautkan iman kita kepada kebangkitan Yesus. Yang kedua, yang terakhir, kebangkitan Yesus memberikan kita kesempatan kedua. Apa yang dimaksud kesempatan kedua di sini? Menarik sekali apa kata-kata orang muda atau malaikat itu. Ayat 6, mari kita lihat. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, ayat 7. Katakanlah kepada murid-muridnya, perhatikan, dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Yesus yang bangkit itu mendahului di Galilea. Kenapa kok Petrus? Pergilah kepada murid-murid dan katakan kepada Yohanes. Kok enggak gitu? Pada murid yang dikasihi adalah Yohanes. Kenapa Petrus? Ini menarik. Ini pesan bagi saya dan saudara. Ini penting bahwa kebangkitan Yesus mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Mari kita kilas balik. Ingat peristiwa seputar penangkapan Yesus. Petrus mengingkari Yesus 3 kali. Sebelum ayam berkokok, ada ayamnya di sana. Titik jagonya nih
Palestina itu kepiye gitu, apa iso diaju ora gitu. Sebelum ayam berkokok, betapa menyesalnya Petrus. Mari kita lihat Markus 14 ayat 72. Markus 14 ayat 72. Dari ayat 71. Ini peristiwa ketika Yesus ditangkap. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Maksudnya mengenal Yesus. Ayat 72, perhatikan. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Itu perasaan hati Petrus ketika dia tahu, dia sadar telah menyangkal Gusti Yesus sebelum ayam berkokok 3 kali. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus orang yang berusaha berjalan di atas air karena percaya pada Yesus. Petrus yang dipercaya memegang kunci kerajaan surga dalam Matius 16. Petrus yang dengan tegas mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Petrus yang meninggalkan jala lalu mengikut Yesus. Petrus yang berdiri paling depan saat Yesus digerebek di taman Getsemani. Tetapi runtuh pula imannya dalam situasi terjepit pada waktu itu. Dan dia menyesalinya. Tambah kedua lagi ketika dia tahu Yesus akhirnya mati di kayu salib. Itu sebab saat Yesus bangkit, ada urusan pribadi Tuhan dengan Petrus. Seolah-olah menunjukkan terus aja kedua milih. Terus tangismu yang terseduh-seduh itu hapus ya le. Ada pengharapan bagimu dalam penyesalanmu, karena aku bangkit telah mengalahkan rasa salahmu, telah mengalahkan dan menguburkan rasa bersalahmu, rasa keduamu. Maka ketika Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah kamu mengasihiku? Aku mengasihi Tuhan. Gembalakanlah domba-domba aku. Kebangkitan Yesus memberi kesempatan kedua. Kandakno karo Petrus, aku bangkit. Kandakno karo Petrus, Gusti Yesus bangkit dan mengalahkan dosa, mengalahkan rasa bersalahnya. Dan ketika menerima penyesalan Petrus, kebangkitan Yesus juga kebangkitan yang sama seperti yang saya sampaikan Jumat kemarin, bahwa kematian dan kebangkitan Yesus, ketika Yesus berkata tetelestai, kuasanya berlaku dulu, sekarang, dan sampai selamanya, sampai saat ini, bahwa siapapun panjenengan yang saat ini kedua menyesal, merasa malu, ini kembali kepada Tuhan, ada pengharapan. Bangkitan Yesus memberi kesempatan kedua kepada panjenengan untuk bangkit. Kebangkitan Yesus memberi kesempatan kedua kepada panjenengan untuk memperbaiki diri. Dan saat ini panjenengan yang masih terbelenggu di dalam dosa, terbelenggu di dalam kehidupan yang kelam dan gelap, bangkitlah, berbaliklah kepada Yesus, karena Dia sekarang berdiri menunggu panjenengan. Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena kematian Yesus dan kebangkitannya berlaku kuasanya dulu, sekarang, sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Jangan tunggu sampai ada peristiwa yang besar saja, jangan menakut-nakuti. Tetapi sekali lagi, gunakanlah kesempatan ini dari paradigma Petrus. Jangan dari paradigma sudut pandangnya Yudas Iskariot yang ketika dia menyesal lalu memutuskan bunuh diri. Tetapi pada Petrus, karena saya percaya
percaya, saya yakin ketika malaikat berkata, kabarkanlah peristiwa ini kepada murid-murid dan kepada Petrus. Petrus dibangkitkan harapan. Gusti ngelapi lohnya Petrus dengan warta kebangkitan, dan Gusti pun akan ngelapi lohnya panjenengan, akan merangkul panjenengan ketika panjenengan merasa terbungkuk, menyesal, bertobat, ingin kembali kepada Tuhan. Itulah kuasa kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus yang valid, yang nyata, yang fakta, membawa pengharapan kepada kita dan memberi kesempatan kedua kepada siapapun orang yang ingin kembali dan berbalik kepada Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur karena iman kami tertaruhkan, terpautkan, terjangkarkan di dasar yang sangat kuat, kematian dan kebangkitan Yesus, yang memberi harapan bagi kami, yang memberi kami kesempatan untuk memperbaiki diri dan hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami mohon Roh Suci menolong kami supaya kami senantiasa memiliki kesadaran pada iman pada kematian dan kebangkitan Yesus, sehingga kami memiliki keberanian untuk melangkahkan kaki menapaki jalan-jalan kehidupan yang kadang-kadang penuh dengan tantangan dan berliku. Kami percaya bahwa kami akan memenangkan segala pergumulan karena kebangkitan Yesus menjadi pijakan dan gondelan kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkatilah keluarga-keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kasih sayang-Mu memimpin dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami naikkan doa kami melalui doa seperti Engkau telah mengajar kami. Berdoa, kita ucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita ikrarkan iman kita bersama gereja di segala abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan mendatang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, silakan. Kita akan menyaksikan panen gurmo umumnya Gusti Yesus dari Maranatha Voice yang Ibu jemaat GBJ Maranatha. Silakan.
Yesus Kristus Sang Pamarto
Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, kami berterima kasih untuk kesempatan ibadah pagi ini. Saat ini kami telah membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan dan dapat kami gunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan di gereja ini. Berkatilah hidup, kerja, dan pelayanan kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Sebentar lagi kami akan pulang untuk melanjutkan aktivitas kami.
Mampukanlah kami agar mampu mewartakan kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Kuatkanlah kami, tuntunlah kami, supaya kami senantiasa memiliki iman yang kokoh dan terpaut kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersiap untuk menerima berkat-Mu. Amin. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran panjenengan kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai dan selamat Paskah. Tuhan memberkati. bukti kasih-Mu, Kau menderitakan ikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal
Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup.